Halo semua, mungkin perkenalan diri dulu ya. Nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari bekerja sebagai senior web engineer di Field Digital Agency untuk Enterprise. Saya sudah bekerja di perusahaan ini lebih dari 7 tahun, hampir 8 tahun. Dan selama ini saya sudah mengerjakan lebih dari 20-an project ya mungkin ya. Klien-kliennya dari Field itu seperti banyak sekali dari pemerintahan ya, bahkan White House itu yang bikin juga kita zamannya Joe Biden. Terus Google project-projectnya juga banyak, terus Apple juga ada untuk aplikasi itu kayak 9gag, terus ada banyak lah ya, Universitas Harvard, PU, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kalau saya sebut satu-satu pasti banyak yang pernah denger ya, karena banyak juga franchise-nya yang ada di sini juga. Cuman karena nggak ada di portofolinya kita, jadi saya nggak bisa nyebut juga. Apalagi ya, itu aja sih. Saya cuma ingin mendokumentasikan hari saya sebagai seorang pekerja remote ya, tukang ketik yang kerja untuk sebuah perusahaan di US ya, sehari-harinya seperti apa. Nah, setelah nganterin anak saya sekolah, biasanya saya pergi jalan ya ke Starbucks. Gak terlalu jauh, cuma sekitar 1 kilo, jadi sekitar seperempat jam. Ya lumayan buat nambah-nambah kardio ya. Jam setengah 10 dan ya sudah lebih dari 2 jam ya kerja. Sekarang mau cari sarapan dulu deh. Tadinya mau makan di warung tapi nggak jadi, jadinya beli itu saja dan nunggu di sekolah anak saya. Jadi bisa sekalian kerja sambil nunggu. Ya lumayan lah, nambah-nambah setengah jam, 1 jam ya. Barusan dapat kabar dari manajer saya masuk ke project baru. Jadi memang dari 2 bulan terakhir ya, saya mulai untuk sunset dan nge-ramp up tech lead baru untuk project. Saya dulu nyebutnya project raya, dan saya nggak tahu mulai kapan, mungkin mulai minggu ini atau mulai minggu depan, saya sudah akan ramp up ke project, salah satu project, bukan project build sih, project buildnya perusahaan selesai kayaknya, terus ini untuk retainernya saya yang megang kemungkinan. Barusan dapat link dari manajer saya, terus saya cek tadi barusan projectnya detailnya seperti apa, link ke dokumentasi dan history dan lain sebagainya. Ternyata projectnya project besar dan ini berhubungan dengan kesehatan, jadi sebuah lembaga kesehatan gitu. Saya sudah pernah sih megang beberapa ya organisasi rumah sakit gitu ya yang berhubungan dengan kesehatan, dan biasanya memang budgetnya cukup besar, dan ini cukup fantastis sih sepertinya, karena saya cek itu untuk build aja, dan ini nggak barusan juga sih buildnya itu sejak mulainya kalau nggak salah 2 tahun yang lalu.
tapi baru selesai itu tahun kemarin ya, akhir kalau nggak salah. Jadi beberapa fase gitu ya, totalnya itu hampir 7M. Jadi ini proyek yang bukan proyek yang kecil, tapi proyek yang cukup kompleks dan besar. Saya nggak tahu role saya di sana nanti apa, apakah jadi tech lead ataukah cuman supporting engineer aja. Tapi menarik sih kayaknya. Saya juga nggak tahu kompleksitas nantinya ya proyeknya ini seperti apa. Dan bahkan tahun kemarin itu kantornya saya, beberapa timnya itu diundang ke kantornya mereka, ke organisasi ini, dan mereka sudah nyiapin dana lebih dari 300 juta dan dibayarin semua gitu ya. Ya, keren sih kayaknya kantornya. Kliennya ini kayaknya klien yang cukup bonafit ya. Kalau sore gini biasanya saya santai sih ya. Kadang kalau anak pergi les saya ikut nganter. Tapi hari ini karena kerjaan lagi banyak, saya nggak ikut nganter les. Seringnya sih memang nggak ikut nganter les ya. Jadi saya di rumah aja, santai, nonton YouTube, baca buku, dan kerja. Jadi ya lumayan lah nambah setengah jam, 1 jam, 2 jam. Jadi ya setelah itu ya nunggu anak pulang les ya sama istri saya. Oke, hari saya sudah selesai. Masih kerja di sini. Sekarang masih jam 12-an ya. Listrik di rumah sudah nyala, jadi saya mau balik ke sana untuk lanjut lagi kerja. Dan hari-hari saya biasanya memang cuma begini aja ya. Jadi isinya kalau nggak tidur, bangun, kerja, ngurus rumah sama keluarga, dan kerja lagi. Memang saat ini jarang banget keluar dan main sama temen misalnya, atau dolan. Ada beberapa kesempatan buat itu, tapi nggak sering. Saya juga biasanya ke gym kalau pas ada waktu senggang di sore hari, tapi juga paling seminggu sekali atau 2 kali aja sekarang. Dan kalau ada yang tanya apa nggak bosen kerja seperti ini, hari-hari seperti ini, kurang tidur, ya mau nggak mau ya, namanya juga kerja ya. Tapi ya selama ini sih saya masih bisa menikmati dan masih fun buat saya. Saya mau share 2 tips untuk jadi sedikit lebih produktif. Yang pertama adalah nggak usah nonton podcast, karena saya cek itu waktu terbanyak saya habiskan untuk nonton podcast di YouTube. Solusinya adalah dengan share aja ke Gemini ya, ke AI Gemini. Nanti kita akan dapat ringkasan dari podcast tersebut berikut dengan timestamp yang ada di situ ya. Jadi kita bisa tinggal nonton aja bagian-bagian yang kita ingin tonton atau yang menarik. Sisanya kita bisa baca dengan cukup cepat ya. Dari 1 jam podcast mungkin kita cuma perlu waktu 1-2 menit untuk tahu isinya apa saja. Tips yang kedua adalah untuk nggak ngasih jadwal yang terlalu strict.
Mungkin tiap orang berbeda ya. Kalau saya ada teman saya yang semuanya itu dijadwal ya per menitnya gitu ya. Bahkan dia per 10 menit itu ada jadwalnya. Jadi setelah makan tuh dikasih waktu 30 menit, setelah makan 10 menit baca buku, terus setelahnya lagi ngapain gitu ya. Semua dijadwal sama dia, dan dia katanya tuh setiap hari kerja itu kayak robot aja gitu ya, ngikutin jadwal yang ada di Google Kalendernya dia yang sudah dia set rapi. Kalau saya nggak bisa kayak gitu. Kalau saya lebih suka jadwalnya itu saya bikin target aja gitu. Misalnya dari pagi sampai siang saya target untuk kerja paling enggak 3 jam. Jadi bebas mau jam berapa. Misalnya ini sudah jam 10 tapi saya baru kerja 2 jam, targetnya sampai dengan jam 12 itu masih kurang 1 jam. Jadi saya bisa punya kebebasan ya, fleksibilitas untuk mau kerja dulu dari jam 10 sampai jam 11, setelah itu santai jam 11 sampai jam 12, atau mau santai dulu baru nanti jam 11 mulai kerja. Jadi tiap orang berbeda, tapi kalau saya lebih nyaman dengan cara seperti itu. Kalau masih kesulitan untuk mencari waktu untuk fokus dan untuk kerja, biasanya saya anchor atau saya bikin saya gunakan kebiasaan yang sudah jalan. Misalnya kerja itu setelah ngantar anak saya sekolah. Jadi saya bikin itu sebagai sesuatu yang wajib. Habis ngantar anak sekolah, saya wajib untuk kerja. Dengan menggabungkan dua kebiasaan ini jadi lebih gampang gitu ya. Misalnya setelah makan siang harus ke gym gitu ya. Dan ini dari buku Atomic Habits sih. Kalau ada yang mau tertarik untuk tahu lebih jelasnya bisa baca buku tersebut.